Selamat siang Pak Posma dan selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah keuangan personal yaitu tentang perencanaan keuangan perusahaan yang saya ambil dari buku Pengelolaan Perencanaan Keuangan, Strategi Cerdas dan Efektif Mengubah Keuangan Anda dari karangan Dr. Susanti Widyastuti, SEMM. Berikutnya yaitu materi presentasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, konsep perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua, tahapan perencanaan keuangan perusahaan. Ketiga, jenis-jenis perencanaan keuangan perusahaan. Dan yang keempat, pandangan hasil penelitian tentang perencanaan keuangan perusahaan. Slide berikutnya yaitu yang pertama, membahas tentang konsep perencanaan keuangan perusahaan. Perencanaan keuangan perusahaan adalah proses sistematis untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan agar dapat mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dengan memiliki rencana keuangan yang matang, perusahaan dapat mencapai berbagai tujuan, seperti stabilitas keuangan, peningkatan profitabilitas, optimalisasi struktur modal, pengelolaan risiko yang efektif, dan pencapaian target pertumbuhan. Berikut ini adalah keuntungan dari adanya pelaksanaan perencanaan keuangan perusahaan. Bagi perusahaan, ada 6 bagian. Pertama, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, menghadapi ketidakpastian. Yang keempat, pencapaian tujuan keuangan. Yang kelima, pengelolaan utang yang lebih baik. Dan yang keenam, menarik investasi. Slide berikutnya yaitu konsep perencanaan keuangan perusahaan meliputi perencanaan dalam bidang untuk yang pertama, proyeksi arus kas terdiri dari A. Memperkirakan arus kas masuk dan keluar perusahaan di masa depan. B. Berguna untuk perencanaan kebutuhan pendanaan, investasi, dan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, penganggaran modal terdiri dari A. Proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang seperti aset tetap. B. Mempertimbangkan kriteria seperti nilai sekarang bersih, laju pengembalian internal, dan periode pengembalian. Lalu yang ketiga, struktur modal terdiri dari A. Menentukan komposisi sumber pendanaan perusahaan seperti utang dan ekuitas. B. Mempertimbangkan trade-off antara risiko dan pengembalian. Lalu yang keempat, manajemen modal kerja terdiri dari A. Mengelola aset dan liabilitas jangka pendek perusahaan seperti kas, persediaan, dan piutang. B. Menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Dan yang terakhir yang kelima yaitu analisis laporan keuangan terdiri dari A. Mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan melalui rasio-rasio keuangan perusahaan. Yang B itu membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Berikutnya tahapan perencanaan keuangan perusahaan. Yang pertama, analisis kondisi keuangan saat ini. Meliputi A. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan terdiri dari neraca, laba rugi, dan arus kas untuk memahami posisi keuangan saat ini. Yang B. Mengidentifikasi masalah dan peluang yang ada dalam kondisi keuangan saat ini. Yang kedua, penetapan tujuan keuangan. Meliputi A. Menentukan tujuan keuangan jangka pendek yaitu 1 tahun, menengah 3-5 tahun, dan panjang 5-10 tahun. B. Tujuan dapat berupa peningkatan laba, arus kas, modal kerja, atau rasio keuangan tertentu. Yang ketiga, proyeksi keuangan. Meliputi A. Menyusun proyeksi laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas untuk 3-5 tahun ke depan. Yang B. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penjualan, biaya operasional, investasi, dan pembiayaan. Berikutnya yang keempat, perencanaan investasi dan pendanaan. Meliputi A. Mengidentifikasi kebutuhan investasi untuk pengembangan usaha. Yang B. Menetapkan sumber-sumber pendanaan yang optimal seperti ekuitas, utang, leasing, dan lain-lain. Yang kelima, penganggaran dan pengendalian keuangan. Meliputi A. Menyusun anggaran tahunan untuk biaya, pendapatan, dan arus kas. B. Menerapkan sistem pengendalian dan pelaporan keuangan yang efektif. Terakhir yang keenam, evaluasi dan penyesuaian. Meliputi A. Secara berkala mengevaluasi pencapaian tujuan keuangan. B. Melakukan penyesuaian neraca keuangan jika diperlukan. Slide berikutnya, jenis-jenis perencanaan keuangan perusahaan. Menurut Aulia 2019, Aulia mengklasifikasikan jenis-jenis perencanaan keuangan perusahaan menjadi 4 kategori. Pertama, A. Perencanaan modal kerja menetapkan kebutuhan modal kerja perusahaan dan strategi pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
B. Perencanaan investasi, menetapkan proyek investasi yang layak dan strategi pendanaan untuk proyek tersebut. C. Perencanaan laba, menetapkan target laba perusahaan dan strategi untuk mencapai target tersebut. D. Perencanaan dividen, menetapkan kebijakan dividen perusahaan yang seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kebutuhan perusahaan untuk berinvestasi. Kemudian menurut Kumar 2019, mengklasifikasikan jenis-jenis perencanaan keuangan perusahaan menjadi 5 kategori. Yang pertama, A. Perencanaan jangka pendek berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan dalam jangka pendek seperti arus kas, modal kerja, dan laba. B. Perencanaan jangka panjang berfokus pada pencapaian tujuan strategis perusahaan dalam jangka panjang seperti investasi, pendanaan, dan pertumbuhan. C. Perencanaan strategis melibatkan formulasi strategi keuangan yang selaras dan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Yang D. Perencanaan operasional berfokus pada implementasi strategi keuangan dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Dan yang E. Perencanaan kontingensi menyiapkan rencana untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Slide berikutnya, berdasarkan klasifikasi dari penelitian di atas menunjukkan bahwa jenis-jenis perencanaan keuangan perusahaan dapat bervariasi tergantung pada fokus dan pendekatan yang digunakan oleh para ahli. Jenis tersebut dapat dikembangkan menjadi yang pertama, perencanaan anggaran (budgeting), kedua, perencanaan ekonomi jangka pendek, ketiga, perencanaan keuangan jangka panjang, keempat, perencanaan investasi, kelima, perencanaan pajak, keenam, perencanaan pengelolaan utang, ketujuh, perencanaan likuidasi dan penghentian bisnis, kedelapan, perencanaan manajemen risiko keuangan, dan yang kesembilan, perencanaan penghargaan dan insentif karyawan. Slide berikutnya, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur perencanaan keuangan perusahaan dalam bentuk anggaran dan membandingkannya dengan realisasi. Yang pertama, analisis variance analysis, menganalisis perbedaan antara anggaran, rencana, dengan realisasi pendapatan, biaya, laba, dan lain-lain. Variance dapat dianalisis secara kuantitatif dan diidentifikasi penyebabnya. Yang kedua, Key Performance Indicator atau KPI, mengidentifikasikan KPI keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan membandingkannya dengan target perusahaan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas untuk mengevaluasi posisi keuangan, profitabilitas, dan lingkungan perusahaan. Slide berikutnya yaitu pandangan hasil penelitian tentang perencanaan keuangan perusahaan. Yang pertama, menurut Dharma Saryani Sinaga DKK 2023, judul penelitian adalah Analisis Anggaran Biaya sebagai Alat Pengendalian Manajemen pada PT Berjaya Group Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran biaya merupakan alat pengendalian manajemen yang efektif bagi PT Berjaya Group Medan untuk mengolah operasional dan keuangan perusahaan, terutama dalam hal A. Perencanaan dan koordinasi kegiatan operasional perusahaan, B. Pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran biaya, dan C. Pengambilan keputusan manajerial terkait alokasi sumber daya. Lalu yang kedua, menurut Sharma, Singh, dan Beta Sharia 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang efektif dapat meningkatkan ketahanan organisasi perusahaan manufaktur dalam menghadapi tantangan ekonomi. Komponen penting dalam perencanaan keuangan adalah manajemen risiko, diversifikasi sumber pendanaan, dan pengolahan modal kerja. Slide berikutnya, yang ketiga, menurut Rahmadi, Moinadin, Nezi, Syahme 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang efektif memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan kecil dan menengah, dan komponen perencanaan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan anggaran biaya, manajemen kas, dan analisis rasio keuangan. Berikutnya, slide yang terakhir, yaitu kesimpulan presentasi. Perencanaan keuangan perusahaan adalah proses sistematis untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan agar dapat mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan.
Konsep perencanaan keuangan perusahaan meliputi perencanaan dalam bidang untuk proyeksi arus kas, penganggaran modal, struktur modal, manajemen modal kerja, dan analisis laporan keuangan. Berikutnya langkah yang dilakukan dalam tahapan perencanaan keuangan perusahaan dapat dilakukan melalui analisis kondisi keuangan saat ini, penetapan tujuan keuangan, proyeksi keuangan, perencanaan investasi dan pendanaan, penganggaran dan pengendalian keuangan, dan evaluasi dan penyesuaian. Berikutnya jenis-jenis perencanaan keuangan perusahaan meliputi perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, perencanaan operasional, dan perencanaan kontingensi. Demikian materi presentasi tentang perencanaan keuangan perusahaan yang saya sampaikan Pak Posma dan teman-teman. Apabila selama menyampaikan materi presentasi ini terdapat kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.